Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Adik Kriston Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas untuk SPK. Lalu teman-teman juga minta dibahas untuk Ondo sama Tena ya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah request. Kita akan coba untuk ulas koin tersebut satu persatu. Kita akan mulai pembahasannya dari SPK atau Spark. Hari ini Spark diperdagangkan di kisaran level Rp729. Secara movement dia baru listing. Sebulan terakhir udah lumayan terdiskon, teman-teman. Jadi udah turun 36% ya. Jadi lumayan dalam penurunan yang terjadi pada Spark. Sebenarnya project Spark ini project apa? Jadi ini adalah project berbasiskan dengan DeFi. Ya, Spark memungkinkan teman-teman untuk melakukan saving, ibaratnya kayak staking gitu. Kalian bisa depositkan USDC kalian dan mendapatkan hadiah APR atau APY itu sebanyak 4,5%. Jadi lumayan banget buat teman-teman yang suka invest. Mereka juga sudah terintegrasi dengan Project Sky. Kemudian di sini juga ada USDS yang bisa teman-teman staking dengan APR yang kurang lebih sama. Lalu mereka juga punya Sparkland. Ini memungkinkan untuk para institusi ataupun individual untuk meminjam, teman-teman. Tapi syaratnya kalian wajib punya jaminan. Jaminannya ini berupa token-token seperti R Ethereum, Wi Ethereum, ataupun jaminan token-token yang lain yang memang sudah tersedia di sini. Baru teman-teman bisa melakukan borrowing. Kalian bisa borrowing beberapa stablecoin kayak DAI, USDC, ataupun USDS. Gitu. Jadi ini sangat-sangat berguna nih, terutama bagi smart money yang mungkin punya dana nggak terlalu banyak, ya, tapi mereka pengen buat mendapatkan exposure yang besar, ya, sehingga memungkinkan dengan mekanisme dari DeFi bernama Spark ini memungkinkan banget untuk institusi ataupun individual melakukan borrowing di sini. Gitu. Kemudian mereka juga kabarnya sudah terintegrasi dengan beberapa platform pengembang reward aset kayak Beedle milik dari BlackRock, kemudian juga ada Superstate dan juga Maple. Mereka juga sudah terintegrasi dengan beberapa platform di jaringan BNB dan juga Ethereum, ya, seperti Aave, Morpho, dan juga Ethena. Kalau kita lihat dari pembaruan terbaru, Spark itu sudah terintegrasi, ya, baru beberapa kali terintegrasi dengan beberapa platform pengembangan device seperti ada Four Pillars, kemudian Symbiotic juga untuk akselerasi platform DeFi mereka, memperbanyak liquidity, dan ya ini adalah sesuatu yang lumayan awal ya untuk sebuah proyek yang baru saja di listing. Kemudian untuk SPK sendiri atau Spark ini baru aja distribusi airdropnya ya. Jika teman-teman kemarin mungkin sudah melakukan staking BNB kalian di Binance, di Flexible, itu teman-teman bisa dapetin token Spark ini sih. Gitu. Periode stakingnya kemarin kan dari 10 Juni sampai dengan 13 Juni. Jadi bukan 3 hari sih, tapi kayak 6 hari ya. Ya itulah. Nah, jadi lumayan buat teman-teman yang udah staking kemarin bisa dapetin cuan dari melakukan staking saja BNB kalian di Binance. Kedepannya juga bakalan ada banyak token-token yang bakalan di listing gitu. Jadi ya staking BNB kalian bisa dapetin cuan dari token-token yang baru di listing. Terus SPK ini juga sudah tersedia dengan beberapa pair seperti USDT, USDC, BNB, dan juga FD, USD, and TRY. Gitu. Jadi bisa banget teman-teman yang pengen buat trading. Untuk maksimum supply mereka punya 10 miliar token ya, dan aku udah cek juga dari mekanisme vestingnya. Kalau kalian perhatikan di sini mereka baru akan ada unlock yang lumayan gede itu di tahun depan, teman-teman. Yaitu di tanggal 17 Juni 2026. Itu ada unlock yang sangat masif. Jadi sejauh ini sih bakalan sangat aman ya. Setahun kita dikasih kesempatan buat mungkin teman-teman yang pengen buat dapetin cuan dari Spark. Lalu gimana untuk price actionnya?
Kalau kita perhatikan secara movement, Spark udah mulai recover, mencoba buat recover per hari ini. Lumayan bagus secara movement. Dia create yang namanya broadening wedge pattern ya, dan ya ini berpotensi untuk melanjutkan fase kenaikan. Umumnya sih secara target kita bisa tarik dari sini ya ke level bottomnya ini, and then kita bisa pindahkan ke sini. Ya, ini kenaikan yang tadi, pumping yang tadi itu kemungkinan sudah capai target profit gitu. Kemudian kalau kita perhatikan dari smart money ada peningkatan secara jangka pendeknya. Spark ini berpotensi buat recover jangka pendek ya, untuk kembali ngetes area di 0,049 ya, level resistance yang akan berpotensi buat dituju oleh SPK secara jangka pendek. Tuh, kalau teman-teman sudah ada yang beli, kayaknya kalian kalau belinya di harga tinggi di sini kecepatan masuk sih, teman-teman. Kecuali teman-teman memang sudah dapat airdropnya dan udah coba buat sell ya. Itu beda cerita. Tapi sejauh ini sih kalau kita melihat dari structure market, ini baru indikasi awal buat bullish. Tapi untuk konfirmasinya, SPK wajib berhasil menembus area 0,049. Ya, baru nanti dia bisa next level dan mengalami peningkatan yang lebih tinggi gitu. Tapi sejauh ini sih so far masih fine aja. Ini juga project baru masuk di Binance, join Binance Alpha juga gitu. Jadi secara project mereka sudah diaudit ya, dan mestinya sih secara fundamental ini bakalan kuat. Cuma sekarang tinggal gimana minat dari pasar aja terhadap token ini. Saya rasa itu buat Spark. Next kita akan membahas untuk Ondo Finance. Hari ini Ondo diperdagangkan di kisaran level 12.700 rupiah. Baru aja Ondo listing ya di Binance, which is good, teman-teman. Liquidity-nya meningkat. Kalau kita perhatikan secara momentum, Ondo udah turun 18% sebulan terakhir. Dan per hari ini pergerakannya baru ada peningkatan sedikit ya, beberapa jam terakhir. Kalau di perharinya Ondo masih turun sekitar 1,44%. Ondo sendiri merupakan sebuah proyek berbasiskan DeFi dan juga real world asset, di mana fungsinya adalah melakukan tokenisasi untuk beberapa platform seperti US Treasury. Mereka juga sudah kerjasama dengan banyak sekali perbankan, termasuk juga ada Beedle dari BlackRock, Securities, kemudian Bank of America, dan juga beberapa platform-platform lain yang tentu saja ini mendukung kekuatan fundamental dari proyeknya Ondo. Ya, beberapa project blockchain seperti Polygon, Solana, kemudian Base, Injective itu juga tidak luput dari kerjasama dengan Ondo. Nah, kalau kita perhatikan di Twitter, mereka terakhir kali update untuk Ondo Point itu di 17 Juni, dan sejauh ini sih belum ada update perkembangan yang gimana-gimana terkait dengan proyeknya. Paling yang bisa aku sampaikan adalah Ondo ada join dengan membuat Ondo Alliance, yaitu sebuah kerjasama antara Solana, Bitget Wallet, kemudian baru aja ditingkatkan dengan beberapa platform lainnya, kayak Fireblock, BitGo, Trust Wallet, dan juga Jupiter yang join dalam project dari Ondo Finance ini. Jadi tujuan dari peluncuran Ondo Ondo Alliance ini ya sebenarnya adalah untuk membuat framework untuk memudahkan proses tokenisasi dan juga akses tokenisasi, dan tentu saja lebih transparan. Jadi cukup sederhana sih, ujung-ujungnya adalah untuk mendukung ekosistem yang dibangun oleh Ondo saat ini. Dan tentu saja dengan adanya Alliance ini diharapkan Ondo bisa diserap ya, artinya dipakai oleh institusi, oleh individual yang memang punya kepentingan untuk tokenisasi dan juga ya memperkuat stabilitas dari platformnya seperti itu. Kemudian ya ini juga ada aturan terbaru dari SEC terkait dengan real world asset yang sepertinya bakalan rampung seperti dengan janji dari Trump kemarin ya, yang mana kalau Trump terpilih dia akan membuat regulasi kripto seramah mungkin untuk pengguna dan menjadikan Amerika Serikat sebagai pusatnya kripto gitu. Dan kalau kita lihat sih dari perkembangan saat ini overall masih bagus.
gitu. Ondo punya maksimum supply 10 miliar, sementara yang beredar baru 3,15 miliar. Secara token unlock, Ondo baru akan ada unlock 6 bulan ke depan, tepatnya tanggal 18 Januari 2026. Dan unlocknya lumayan gede sih, 17%. Tapi kita punya range waktu yang cukup panjang. Dan menurut saya sih ini bakalan sangat-sangat stabil ya untuk Ondo selama 6 bulan ke depan. Jadi ekspektasinya Ondo bisa menorehkan performance yang bagus sampai nanti di akhir tahun. Ya semoga saja. Kita lihat secara pergerakan harga. Ini kita akan pakai dari weekly time frame dulu ya. Dari weekly time frame-nya, pergerakan dari Ondo masih terlihat koreksi, konsolidasi turun, dan kalau kita perhatikan secara movement-nya bergerak dalam sebuah descending channel, dan belum ada pembalikan arah, belum ada candle pembalikan arah. Dilihat dari time frame yang lebih kecil, di time frame 1 hari, kita melihat ada opportunity untuk Ondo turun lebih dalam, at least ke 0,65 secara jangka waktu dekat. Mungkin itu beberapa hari atau mungkin puluhan hari ya. Itu kita melihat ada potensi masih bisa turun. Dan di level 0,65 ini punya masa lalu yang lumayan bagus sih. Kemarin waktu Ondo menyentuh level tersebut dia bisa mantul naik sampai $1 gitu. Jadi kalau seandainya Ondo turun ke area tersebut kembali dan mengalami pantulan harga ya kan, itu akan berpotensi mengarahkan Ondo kembali balik ke $1,1. Secara pergerakan jangka pendek sih menurut saya lumayan biasa. Secara volume nggak terlalu tinggi, tapi smart money juga nggak terlalu besar pada Ondo sementara ini gitu. Masih ada opportunity buat Ondo memperbaiki harganya, namun sangat-sangat ditentukan oleh sentimen market gitu. Sejauh ini tokenisasi masih menjadi perbincangan yang hangat dikala institusi memang sedang pengen untuk mengintegrasikan banyak platform di dunia nyata dengan blockchain ya, sehingga tokenisasi ini masih akan bagus naratifnya di tahun 2025, mungkin bisa lanjut ke 2026 juga gitu. Cuman kalau kita berbicara tentang harga, saat ini Ondo masih belum terlalu perform gitu. Coba teman-teman tunggu di 0,64. Siapa tahu di level tersebut ada pantulan harga yang lumayan menarik. Next, kita akan membahas Tena atau nama tikernya DE. Hari ini diperdagangkan di Rp4.300. Secara movement, Tena sebulan terakhir udah turun 15%. Tena ini merupakan sebuah platform DEX atau Decentralized Exchange, juga mendukung beberapa jaringan DeFi, di mana di sini teman-teman bisa melakukan perdagangan, baik itu di spot market, kemudian perpetual, lalu ada cross chains, dan teman-teman juga di sini disediakan fitur untuk membeli kripto langsung. Ya, dengan cara mengkoneksikan wallet kalian, teman-teman bisa beli ya dengan kredit card. Itu mereka juga sudah menyediakan beberapa platform pembayaran lainnya seperti Apple Pay, Bank Mandiri, OVO, dan BBRI virtual account. Jadi sangat-sangat terintegrasi dengan yang namanya fiat money, teman-teman. Jadi sangat-sangat dimudahkan bagi teman-teman yang memang pengen mencoba untuk transaksi di platform ini. Kalau kita lihat dari perkembangan proyeknya, Tena itu ada beberapa kali upgrade ya, yaitu sekarang mereka sedang mendukung pengembangan Tena Volume 3 ya, dimana ini adalah pengembangan DeFi untuk jaringan BNB dari Tena itu. Dan kalau kita lihat saat ini sih mereka memang sedang melakukan pematangan terkait dengan proyek yang mereka bangun. Ya kan, kemungkinan akan ada beberapa penyediaan tambahan fitur, seperti contohnya adalah liquidity provider atau LP, yang mana ini akan sangat memudahkan untuk para whales yang pengen melakukan transaksi di platform Tena gitu. Liquidity provider itu penyedia likuiditas ya, kita juga bisa menyebutnya sebagai smart money gitu. Fitur-fiturnya akan ditambah dan otomatis ini bisa menjadi sebuah opportunity untuk institusi besar untuk join dan masuk ke proyek ini
gitu. Terus kalau kita lihat dari platformnya sih mereka disupport oleh Binance Lab dan juga Orb Network, ya kan, running untuk BNB Chain. Itu sih secara sentimen engagement ya seperti platform DeFi pada umumnya. Kalau kita perhatikan, Tena ini punya maksimum supply sebanyak 326 juta token, ya, sementara yang beredar baru sepertiganya. Dan jika kita perhatikan dari token unlock, Tena ini akan ada unlock itu setiap setiap oh tidak tentu sih periodenya ya, setiap minggu mungkin ya, setiap 7 hari. Ya, di tanggal 26 Juni mereka akan ada unlock lagi sebesar 0,22%, terus di Juli mereka juga akan ada unlock. Ini unlocknya alokasinya yaitu untuk liquidity, kemudian marketing operation, dan juga escrow. Banyak banget marketingnya dapat cuan, teman-teman. Jadi ya menurut saya itu kegedean sih. Marketingnya eh, ya lumayan sih ya. Marketingnya lumayan dapat pembagian jatah. Kemudian untuk liquidity ini kayaknya yang mendukung untuk apa namanya pengembangan dari penyedia likuiditas ya dari Tena. Ya itu sih. Lalu gimana untuk pergerakan dari harganya? Kalau kita melihat Tena ini punya beberapa tipikal, yaitu dia kalau sekali pump itu bisa berlangsung antara 3 sampai 4 hari. Pumping naik lumayan tinggi. Kayak kemarin Tena berhasil menembus area 4,1 dolar itu di tanggal 27 November 2024. Kenaikan yang signifikan tersebut kemudian disertai dengan proses koreksi yang lumayan panjang. Dan sampai hari ini baru ada 2 kali pantulan Tena di harga 0,2 dolar. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi Tena ini udah mulai konsolidasi di antara range 0,38 sampai dengan 0,2, menunjukkan ada opportunity buat Tena mengalami pembalikan arah atau melakukan pembalikan arah secara jangka pendek. Harapan kita Tena bisa kembali ngetes area 0,38 secara jangka pendek. Kalau itu benar terjadi, maka ya double bottom berpotensi membawa Tena kembali growth bisa naik sampai 0,87 teman-teman sebagai target jangka pendek seandainya Tena berhasil kembali balik naik ke area 0,38 ke atas. Akan tetapi kalau seandainya nggak sampai level tersebut, ya berarti Tena cuma konsolidasi aja dan itu menurut saya cukup wajar teman-teman untuk Tena. Jika dia seandainya nggak berhasil menembus 0,38, ya udah berarti dia bergerak tektokan dengan area support di kisaran 0,2 dolar. Untuk area support yang lebih interesting lagi secara historical pergerakan itu di 0,14. Jadi punya sweet moment ya ketika Tena menyentuh area tersebut ada semacam pembalikan arah yang lumayan signifikan terjadi. Contohnya ini di tahun 2024 bulan Februari. Tena ketika menyentuh 0,14 dia bisa naik sampai 0,64. Itu total kenaikannya sebanyak 300-an persen. Kemudian sweet moment juga terjadi ketika Tena mantul di kisaran November. Dia naik sampai 2.700%. Tinggi banget dan sangat signifikan. Nah, sekarang Tena dekat dengan sweet momennya. Gitu, sweet support ya. Dimana kalau seandainya berhasil untuk mantul di area tersebut, itu bakalan sangat-sangat interesting. Gitu, jadi secara project, oke, masih di develop. Secara movement mungkin masih butuh konsolidasi, diawasi aja area 0,2 dolar. Kalau dia bisa turun bisa ke 0,14. Kalau di 0,2 dolar dia mantul, next targetnya adalah 0,38. Itu aja paling buat update Tena, kemudian Ondo dan juga Spark. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ketiga token ini sudah tersedia di Binance. Buat teman-teman yang tertarik pakai Binance, bisa daftar, linknya di kolom deskripsi. Itu aja. Kita juga akan update
koin-koin yang udah teman-teman request ya. Jadi sabar aja, kita perlu waktu teman-teman, dan juga jangan lupa untuk join di komunitas Telegram kita. Di sini teman-teman bisa berdiskusi, bisa dapetin banyak informasi. Yang pengen untuk join, linknya juga aku sediakan di description box. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.